dimanapun saudara-saudara berada. Sebab saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh senantiasa hidup di dalam pengharapan. Pengharapan akan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus telah menang atas setiap kutuk dosa, atas kematian, atas maut. Amin. Amin. Oke, mari saat ini kita boleh tenangkan hati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini, kembali Tuhan boleh berikan satu hari lagi, untuk kami boleh merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh bernafas, kami boleh membuka mata kami, karena kami tahu Tuhan, ketika kami membuka mata kami, Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan boleh senantiasa bekerja di dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau membawa setiap korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan, setiap kejadian kami yang begitu dahsyat dan ajaib. Thank you Jesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, kata-kata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan.
Sebab Tuhan ajaib, sebab Tuhan ajaib, ajaib Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, tidak ada kata-kata lain selain terima kasih. Pujian syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami Engkau berkarya begitu ajaib, ajaib di dalam setiap kehidupan kami, di dalam langkah-langkah kami Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan, tangan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan satu hal yang kami tahu, bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Di dalam setiap hal, di dalam setiap pergumulan kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Benar Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatan di jiwaku, adalah bersamamu. Benar Yesus, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan, biarlah pagi hari ini, apapun yang boleh menjadi kondisi kami Tuhan, kondisi yang enak gak enak sekalipun, biarlah pagi hari ini Tuhan boleh ingatkan kami bahwa Engkau tetap ada. Bahkan di saat ketika kami gak sadar sekalipun, ketika kami tidak bisa merasakan kuasa-Mu di dalam hidup kami, biarlah Tuhan pagi hari ini melalui lagu ini kami boleh Engkau ingatkan bahwa Tuhan tetap ada, Tuhan tetap bekerja melalui cara-cara-Mu, bahkan cara yang di luar pemikiran kami Tuhan. Yesus, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Benar Tuhan,
pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang
mau terus melangkah dengan iman. Kami mau terus melangkah di dalam pengharapan. Sebab kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Kau terus berjalan bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mau terus pandang wajah-Mu. Kami mau terus berharap. Oh Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami punya satu pribadi yang gak pernah mengecewakan kami. Bahkan ketika kami tidak dapat memahami jalan-jalan-Mu, tapi Engkau tetap bekerja. Engkau tahu yang terbaik bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau terus cari wajah-Mu, Tuhan Yesus. Kau yang lihat hati kami, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau, Tuhan Yesus. Sebab inilah hati kami, hati yang seperti rusa, rindu akan aliran sungai-Mu, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Benar Tuhan. Oh Yesus, bagai padang gersang
mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yes Lord, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jesus.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan, kemurahan-Mu. Engkau begitu mengasihi kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mengurapi kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau berikan kami hati sebagai hamba. Engkau berikan kami telinga sebagai seorang murid yang siap mendengarkan sebagian sabda-Mu. Biarlah ladang hati kami yang keras boleh dilunakkan melalui firman-Mu ini Tuhan. Engkau juga mengurapi hamba yang membawakan firman ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GMJ dimanapun Anda berada pagi ini. Kami bersyukur sekali kami masih boleh hadir lagi. Hari ini kita akan membawakan sebuah renungan singkat mengenai bagaimana Tuhan mempercayakan kita. Jika kita dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Setiap orang ingin menjadi kepala dan bukan ekor. Kata firman begitu, ingin jadi kepala dan bukan ekor. Tetapi ada harga yang harus dibayar teman-teman, sahabat-sahabat semua. Menjadi seorang pemimpin di dalam firman Tuhan Injil hari ini mau kita ambil dalam Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Saya akan bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena itu aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat GMJ, menjadi seorang pemimpin kadang-kadang kita merasa wah happy gitu ya. Baik kita memimpin di perusahaan ataupun Tuhan percayakan untuk memimpin di sebuah komunitas. Baik skala kecil ataupun skala besar. Seorang pemimpin bukan hanya bisa memimpin, tapi juga mempunyai ciri-ciri yang khas menurut firman Tuhan ini. Karena kita anak Tuhan, berarti teladan kita adalah teladan mengikuti Yesus. Dunia banyak mengajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang harus A, B, C, dan D. Benar enggak? Belum tentu benar, tetapi yang benar pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih ciri-ciri seorang pemimpin yang baik menurut Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18 ini. Yang pertama, seorang pemimpin yang baik, dia rela berkorban. Di ayat 11, 15 sampai 17 dikatakan begini, gembala yang baik akan memberikan nyawanya. Tuhan ngomong sampai 3 kali di ayat 11 memberikan nyawanya, ayat 15 memberikan nyawanya, ayat 17 memberikan nyawanya. Kalau nyawa yang diinginkan gak ada daripada kita yang mau jadi pemimpin. Karena kenapa?
Kalau saya bekerja di dunia, saya itu terima upah. Dan upahnya gak seberapa, harus berkorban nyawa nanti dulu. Tetapi yang di sini dimaksudkan berkorban nyawa adalah itu membuat segala kepentingan kita menjadi nomor 2. Kita mendahulukan kepentingan bersama, bukan kepentingan kita lagi. Kedagingan kita ini yang harus dimatikan. Banyak orang yang menjadi pemimpin di dalam perusahaan atau sebuah komunitas, dia ingin dipuja, dieluk-eluk, dikatakan hebat. Tuhan mau kita mematikan semua kedagingan itu, semua keinginan-keinginan yang bukan berasal dari Tuhan. Dan hari ini kita diajak untuk rela berkorban. Bukan nyawa kita yang diminta, tapi daging. Keinginan daging kita yang membuat kita kadang-kadang egois. Seorang pemimpin harus rela berkorban untuk kepentingan bersama. Contoh bagaimana? Jangan hitung-hitungan waktu. Pada saat kita bekerja, jadilah teladan. Kalau Anda memimpin sebuah komunitas, baik komunitas rohani ataupun bukan, jadilah teladan. Jangan sampai kita mendahulukan kepentingan kita sehingga kita gak peduli dengan kepentingan orang lain. Yang kedua, ciri-ciri seorang pemimpin yang baik adalah dia kenal sama domba-dombanya. Dia kenal pada orang-orang yang dia pimpin. Dalam arti apa? Kenal secara pribadi. Ayat 14 dikatakan begini. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan ingin apa? Kita ini jangan hanya tahu, oh itu anak buahku bos. Oh itu loh anak selku. Oh itu loh anak rohaniku. Hanya itu, sebatas itu saja. Sehingga apa? Kita nggak tahu sebenarnya orang itu lagi ngapain sih. Apa sih masalah yang sedang dia hadapi. Kita tahunya menuntut untuk melakukan A, B, C. Seolah-olah mereka seperti robot. Tapi ikutlah Yesus, contohlah Yesus. Yesus itu apa? Yesus itu membalut luka kita. Dia juga baik, dia mengerti bahasa kita. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi problem kita, dia tahu. Jadilah pemimpin yang mengerti, yang bersolidaritas, yang ada empati. Jangan menjadi pemimpin yang egois. Pada saat mungkin anak buahmu, pada saat mungkin anak rohanimu tidak datang, sapa. Tanyakan kabarnya. Ingat apa yang menjadi hari spesialnya, paling tidak ulang tahunnya. Ucapkan dengan penuh kasih, jangan tidak mau tahu. Engkau hanya tahunya target dan target. Jangan. Jadilah pemimpin yang apa? Yang penuh dengan cinta. Karena kenapa? Karena kalau kita mengenal bawahannya, domba-domba kita dengan baik seperti Yesus mengenal kita, maka mereka akan sangat-sangat meneladani apa yang menjadi karakter kita. Seperti saat ini, saat Yesus mengembalakan kita meneladani karakternya, kita mau mencontoh karakternya. Mereka juga ingin menjadi berkat bagi kita. Jadilah teladan supaya apa? Orang yang kita pimpin juga bisa mencontoh karakter kita. Yang ketiga, ciri-ciri seorang pemimpin yang baik. Punya hati kayak Bapa, punya hati kayak Yesus. Artinya apa? Ayat 15 mengatakan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Kenalilah hati Bapa. Bapa itu benar-benar sangat penuh kasih. Dia bukan hanya memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, tapi mengerti setiap keluh kesah kita. Dan jadilah pemimpin yang seperti itu, yang bisa membuat domba-domba ini, membuat anak-anak yang kita pimpin ini menjadi loyal. Tidak hitung-hitungan karena dia melihat karakter kita. Karakter kita yang punya hati belas kasih. Yang menerima mereka seperti saudara. Dia tidak merasa kita menekan dia. Dia tidak merasa kita memerintah dia dengan
hal-hal yang menyakiti hatinya. Jadilah gembala yang baik, jadilah pemimpin yang baik. Kemudian yang keempat, ciri-ciri pemimpin yang baik adalah tidak merasa eksklusif. Nah, banyak orang yang merasa kalau sudah di atas, dia memiliki gap dengan anak buahnya. Aku ini loh pemimpinmu. Kadang-kadang tanpa kita sadari, Tuhan percayakan sesuatu buat kita. Baik engkau memimpin di perusahaan ataupun engkau menjadi seorang gembala di komunitas, pembimbing rohani dan sebagainya. Jangan merasa engkau terlalu hebat sehingga engkau gap-gapan. Engkau hanya mau berteman dengan orang yang selevelmu saja. Orang yang memiliki motivasi, orang yang memiliki wawasan, orang yang memiliki ide-ide hebat. Engkau hanya mau berteman dengan mereka saja. Jangan. Karena kenapa? Seorang pemimpin itu adalah mempersatukan, bukan memperpecah belakan. Seorang pemimpin dapat menyatukan segala perbedaan yang ada di dalam kelompoknya. Jangan buat gap. Sahabat GMJ, jangan buat gap. Bersyukurlah kalau kita hari ini boleh dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin yang baik. Dan yang kelima, ciri-ciri seorang pemimpin yang baik adalah mempunyai ketaatan. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tuhan katakan dia punya kuasa. Anda yang saat ini dipercaya Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin baik rohani maupun di dalam pekerjaan. Anda memiliki kuasa super power yang gak bisa terbantahkan. Tetapi Tuhan minta kita taat, dengar-dengaran akan Tuhan. Jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang taat melakukan kehendak yang benar menurut firman Tuhan, yang jalannya tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Sahabat GMJ, saya bersyukur berada di komunitas yang tepat. Saya bersyukur bertumbuh. Saya merasakan bagaimana seorang pemimpin yang baik. Pada saat suami saya sakit dan harus opname, saya merasa sendirian. Tetapi pemimpin rohani saya bisa telepon saya dan dia merasa ada sesuatu yang terjadi. Rasanya saya gak baik-baik saja. Dia bisa telepon saya, dia bisa tanya, apa kamu fine? Suamimu bagaimana? Apakah sehat? Bapak Ibu, saya merasa hal yang kecil itu saat diperhatikan ada sesuatu yang menghibur saya. Sehingga apa-apa yang saya alami, saya mengalami rasa sedih, sendiri. Saya merasa terangkat pada saat itu. Perasaan itu saya merasa saya diperhatikan. Saya merasa Tuhan begitu mengasihi saya. Saya merasa saya berbahagia bertemu dengan orang-orang yang tepat. Jadilah pemimpin yang penuh kasih. Apa yang menjadi karakter Kristus, menjadi gembala yang baik, jadilah itu. Kita anak Tuhan, bukan anak dunia. Maka jadilah terang dan jadilah berkat bagi semua orang. 5 ciri-ciri gembala yang baik. Yang pertama, dia rela berkorban. Yang kedua, ciri-ciri gembala yang baik, dia kenal akan domba-dombanya. Ciri-ciri gembala yang baik yang ketiga adalah punya hati seperti Yesus. Ciri-ciri gembala yang keempat adalah punya misi yang luas, dia tidak gap-gapan atau eksklusif. Ciri-ciri gembala yang kelima adalah mempunyai ketaatan. Mari bersama pagi ini kita mau belajar. Kita mau belajar pada sosok Yesus yang merupakan gembala yang baik. Tidak gampang, tapi kita pasti bisa melakukannya. Mari bersama-sama sahabat GMJ, kita mau angkat pujian ini. Segala yang kita punya kita mau serahkan pagi ini kepada Tuhan. Agar kita punya ketaatan untuk menjadi seorang hamba Allah. Saat kita dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, baik di pekerjaan kita, baik di komunitas rohani ataupun sebuah kelompok kemasyarakatan, kita mau mencontoh teladan. Kita mau menjadi seorang hamba yang taat seperti Yesus taat kepada Bapaknya. Inilah yang ku punya,
sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya bara 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 mana sekarang bara bara bara. Ina bara 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 sekarang bara 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 bara. Ina bara 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 bara. Tuhan, saat ini kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka pagi ini berada. Kami serahkan mereka pribadi lepas pribadi kepada tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat Kau mempercayakan tugas tanggung jawab yang besar kepada kami tidak akan mempermalukan Engkau, tapi kami mau mempunyai ketaatan seperti hamba Tuhan. Kami mau mencontoh Engkau, gembala kami yang baik. Kami mau meneladani Engkau Tuhan. Kami mau menjadi seorang pemimpin yang baik Tuhan, yang rela berkorban. Kami mau Tuhan lebih kenal lagi Tuhan domba-domba secara pribadi. Kami mau punya hati seperti Engkau Yesus. Kami mau mempunyai misi seperti Engkau yang tidak eksklusif, tidak gap-gapan Tuhan. Kami mau taat dan setia seperti Engkau juga. Mampukan setiap kami agar kami bisa Tuhan Yesus mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami sendiri. Sama seperti Engkau yang sudah rela berkorban bagi kami domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman yang boleh menguatkan kami, buat firman yang boleh menegur kami, mendidik kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kalau kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Tuhan, kami mau serahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percayakan Tuhan hari-hari kami, di dalam pergumulan-pergumulan kami, di dalam segala aktivitas kami mau percayakan Tuhan hanya kepada Engkau. Mari Allah Roh Kudus, Kau sendiri yang boleh memimpin setiap daripada kami, setiap perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri boleh pimpin, biarlah apapun yang kami lakukan hari ini boleh benar-benar memuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, boleh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap doa-doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Sobat GNJ semua. Sampai bertemu di Good Morning Jesus berikutnya. God bless you God bless you all. all.